Bronkopneumonia. Pengertiannya, bronkopneumonia adalah bentuk pneumonia yang memengaruhi alveoli dan bronkus di paru-paru. Pneumonia sendiri adalah kondisi yang menyebabkan peradangan di paru-paru sehingga alveoli terisi dengan cairan. Bronkopneumonia bisa menyebabkan radang paru-paru dengan gejala dapat berkisar dari ringan hingga berat dan mungkin termasuk batuk, kesulitan bernapas, dan demam. B. Pemeriksaan penunjang. 1. Bronkopi. Bronkopi adalah tindakan medis yang bertujuan untuk melakukan visualisasi trakea dan bronkus melalui bronkoskop yang berfungsi dalam prosedur diagnostik dan terapi penyakit paru. 2. X-ray chest. Pemeriksaan sinar X diagnostik yang paling sering dilakukan untuk menilai paru-paru, jantung, dan rongga dada. Foto torak menghasilkan gambaran jantung, saluran pernapasan, pembuluh darah, tulang belakang, dan tulang dada. C. Pengobatan. 1. Ambiotik. 2. Istirahat yang cukup. Cara pencarian bronkopneumonia di ICD-10 volume 3 dan volume 1. Di volume 3 yang pertama itu kita tentukan leader term dari bronkopneumonia. Mencari di ICD-10 volume 3 abjad B untuk bronkopneumonia. Kemudian cari bronkopneumonia dan terdapat pada halaman 85 dengan kode J18. Kemudian pastikan lagi volume 1 pada J18.0 pada halaman 85 apakah terdapat bronkopneumonia. Setelah tadi bronkopneumonia di volume 3 terdapat pada halaman 85 dengan kode J18.0. Nah, setelah itu kita lihat di volume 1 apakah penyakit bronkopneumonia itu ada atau tidaknya. Pada J18 halaman 465 di volume 1 memang benar adanya penyakit bronkopneumonia dengan kode J18.0. Langkah mencari kode ICD-9 untuk tindakan bronkopneumonia. Yang pertama, pemeriksaan penunjangnya yaitu bronkoskopi. Mencari di ICD-9 abjad B dari belakang untuk bronkoskopi dan terdapat pada halaman 292 pada kode 33.23. Selanjutnya, kita pastikan lagi di halaman terdepan, yaitu pada halaman 76 pada kode 33.23 dan benar bahwa penyakit tersebut benar. Cara pencarian ICD. Langkah mencari kode ICD-9 untuk tindakan bronkopneumonia, pemeriksaan penunjang, X-ray chest. Mencari di ICD-9 abjad X dari belakang untuk X-ray chest dan terdapat pada halaman 470 dengan kode 87.44. Kita pastikan lagi di halaman depan pada kode 87.44 pada halaman 235 apakah terdapat X-ray chest dan terbukti bahwa tindakan penyakit itu benar ada di halaman tersebut. 2. Aluminosis J63.0. Aluminosis juga dikenal sebagai para aluminium adalah penyakit paru restriktif yang disebabkan oleh paparan debu yang mengandung aluminium. Aluminosis adalah bentuk pneumokoniosis yang dapat menyebabkan fibrosis paru. B. Pengobatan, antibiotik, dan istirahat yang cukup. Pemeriksaan penunjang. 1. Spirometri. Spirometri adalah tes untuk menilai fungsi paru. Pemeriksaan ini menilai jumlah udara yang dapat dihirup dan dihembus paru dalam satuan militer serta arus udara paru dalam satuan militer per detik. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghirup dan menghembus napas melalui corong mulut. 2. Chest X-ray.
Pemeriksaan sinar X-ray diagnostik yang paling sering dilakukan untuk menilai paru-paru, jantung, dan rongga dada. Foto torak menghasilkan gambaran jantung, saluran pernapasan, pembuluh darah, tulang belakang, dan tulang dada. Penyakit aluminosis. Langkah mencari kode ICD-10 volume 1 dan volume 3 yaitu aluminosis. Mencari di ICD-10 volume 3 untuk abjad A untuk aluminosis. Kemudian cari aluminosis dan terdapat pada halaman 41 dengan kode J63.0. Kita pastikan lagi di volume 1 pada kode J63.0. Pada halaman 476 apakah terdapat aluminosis. Dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Pencarian kode ICD-9 untuk tindakan aluminosis. Yang pertama, pemeriksaan penunjang spirometri. Yang kedua, mencari di ICD-9 abjad S dari belakang untuk spirometri dan terdapat pada halaman 450 dengan kode 89.37. Yang pencarian kode ICD-9 untuk tindakan aluminosis. Yang pertama, pemeriksaan penunjang spirometri. Yang kedua, mencari di ICD-9 abjad S dari belakang untuk spirometri dan terdapat pada halaman 450 dengan kode 89.37. Yang Suberosis J67.3 pengertiannya suberosis atau disebut fibrosis adalah salah satu penyakit dari grup besar penyakit paru interstisial. Penyakit ini didefinisikan sebagai kondisi di mana jaringan paru menjadi jaringan paru. Jaringan paru tersebut menumpuk sehingga membuat paru-paru kaku dan disebut fibrosis. Sehingga pasien biasanya mengalami kesulitan untuk bernafas. Pemeriksaan penunjang 1. CT X-ray, pemeriksaan sinar X diagnostik yang paling sering dilakukan untuk menilai paru-paru, jantung, dan rongga dada. Foto tengkorak menghasilkan gambaran jantung, saluran pernapasan, pembuluh darah, tulang belakang, dan tulang dada. 2. CAT scan, computer-shaped tomography atau CT scan adalah pemeriksaan yang menggunakan sistem penggambaran digital dan sinar X untuk memperoleh gambar penampang tubuh. Pemeriksaan ini dapat memberikan gambar yang jelas mengenai berbagai struktur tubuh sekaligus termasuk tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak. Cara pencarian ICD-10 volume 1 dan 3. Diagnosis suberosis, artinya gangguan jaringan paru. Yang pertama, kita mencarinya di ICD-10 volume 3 abjad S untuk suberosis. Kemudian cari suberosis dan terdapat di halaman 598 dengan kode J67.3. Kemudian kita dapat pastikan lagi di volume 1 pada kode C67.3 pada halaman 477 dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Cara pencarian penyakit suberosis pada ICD-9. Langkah mencari kode ICD-9 untuk tindakan suberosis. Yang pertama itu adalah pemeriksaan penunjang CT scan. Yang kedua, mencari di ICD-9 abjad C
dari belakang untuk CT scan dan terdapat pada halaman 446 dengan kode 88.38. Selanjutnya, kita pastikan lagi di halaman depan pada kode 88.38 pada halaman 237 apakah terdapat CT scan dan terbukti bahwa tindakan penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Cara pencarian ICD. Langkah mencari kode ICD 9 untuk tindakan bronkoponomia, pemeriksaan penunjang, X-ray chest. Mencari di ICD 9 abjad X dari belakang untuk X-ray chest dan terdapat pada halaman 470 dengan kode 87.44. Kita pastikan lagi di halaman depan pada kode 87.44 pada halaman 235 apakah terdapat X-ray chest dan terbukti bahwa tindakan penyakit itu benar ada di halaman tersebut.